Ya, Febri, dan kericuhan sendiri apakah ada faktor pencetusnya? Karena tadi Anda juga menyampaikan bahwa unjuk rasa sebetulnya sudah berlangsung sejak siang tadi. ya, Ani, jika kita melihat memang di lokasi ini ada sejumlah oknum seperti itu yang memang terus berorasi dan juga memaksa untuk masuk ke dalam gedung KPK. Meskipun sebenarnya tuntutan mereka pada awalnya yakni untuk membuka dari logo KPK yang ditutupi oleh kain hitam, namun beberapa oknum ini tetap berteriak untuk meminta masuk ke dalam gedung KPK dan juga melepas logo yang lainnya yang sudah ditutup oleh pegawai KPK. Namun hal tersebut yang pada akhirnya membuat para dari demonstran ataupun massa yang mendukung RUU KPK ini bentrok tetap terjadi. Selain itu juga pihak dari pegawai KPK yang tadi sempat terkena bentrokan atau pada saat bentrok menjadi salah satu yang terkena seperti itu juga masih menginginkan menemui massa secara langsung seperti itu, mempertanyakan mengapa mereka melakukan tindakan yang dapat dikatakan anarkis seperti itu. Dan hal itu juga yang tensi dari keduanya yang meningkat, yang pada akhirnya juga menyebabkan kedua massa ini tidak dapat menghindari bentrok, sehingga bentrok pun terjadi antara massa dan juga pegawai KPK. Dan jika kita melihat sekarang ini pegawai KPK yang sebelumnya ini berhamburan keluar untuk menyaksikan massa secara langsung sudah berada di dalam gedung KPK sesuai dengan instruksi yang dilakukan oleh pihak keamanan, baik itu keamanan dari gedung KPK ataupun keamanan dari kepolisian yang menginstruksikan massa untuk tidak keluar dan juga tidak terpancing emosinya oleh massa yang ada di luar di sana, sehingga saat ini kita bisa melihat bahwa sudah cukup kondusif karena tidak ada lagi kontak antara keduanya. Ani. Baik, artinya seluruh pegawai KPK yang tengah bertugas pada hari ini sudah dievakuasi dan diminta bertahan di dalam gedung, begitu Febri. Sehingga yang berhadapan langsung dengan massa saat ini adalah pihak kepolisian atau pihak yang berwenang. Seperti itukah kondisinya? Ya, Ani, saat ini pihak dari kepolisian benar sudah melakukan komunikasi jarak dekat dengan massa yang berada di luar, dan sebelumnya juga pihak dari kepolisian sudah menginstruksikan agar para pegawai KPK yang sempat terpancing dan juga keluar melihat apa yang terjadi yang ada di luar gedung mereka atau di luar ruang kerja mereka ini juga sudah dikondisikan untuk masuk ke dalam agar tidak terjadi kontak secara langsung antara massa yang ada di depan gedung KPK ini dengan pegawai KPK. Karena jika kita melihat yang menjadi salah satu pencetus kericuan yang terjadi adalah pertemuan antara keduanya yang sempat terjadi adu mulut seperti itu, sehingga hal tersebut menyulut terjadinya kericuhan ataupun kemarahan antara pegawai KPK ataupun dari massa pendukung revisi undang-undang KPK ini sendiri, sehingga pihak kepolisian memutuskan untuk memasukkan atau menginstruksikan pegawai KPK masuk ke dalam gedung KPK, dan juga massa yang di depannya ini juga sudah ditarik mundur oleh pihak kepolisian dan juga diberikan pendekatan seperti itu, sehingga mereka dapat berkumpul dan juga meredam tensi amarahnya. Ani. Febri, di layar kaca kita bisa melihat arus lalu lintas tetap bisa berjalan begitu, tetap ada kendaraan yang bisa melewati depan gedung KPK, artinya situasi sudah berlangsung kondusif dan massa sudah bisa berdialog begitu dengan aparat keamanan. Apakah seperti itu, Febri? Ya, Ani, jika kita melihat situasi lalu lintas di depan gedung KPK ini memang masih tetap berjalan dengan lancar. Bahkan tadi ketika sempat ricuh juga situasi arus lalu lintas di sini tidak begitu terganggu karena posisi gedung KPK ini dari jalan itu sekitar ada 2 meter trotoar, dan massa 2 sampai 4 meter trotoar yang dimanfaatkan massa untuk berunjuk rasa di depan sana, sehingga meskipun demo terjadi dan juga aksi massa
massa terjadi dan polisi juga sempat memberikan pengamanan di sini, juga polisi juga mengatur arus lalu lintas sehingga tidak begitu terjadi kemacetan ataupun kepadatan dari kendaraan yang berakibat atau mengakibatkan kemacetan, sehingga jalan tetap dibuka dan juga arus lalu lintas tetap berjalan dengan lancar. Dan kita juga melihat saat ini pendekatan dari pihak kepolisian tetap dilakukan oleh pihak kepolisian kepada massa yang ada di depan gedung KPK ini, dan terus dilakukan agar apa yang menjadi tuntutan mereka ini bisa disampaikan atau diutarakan dengan damai tanpa adanya terjadi tindakan yang anarkis seperti yang tadi sudah terjadi. Dan kita juga bisa melihat di sekitar polisi itu ada sejumlah bekas karangan bunga yang sudah dibakar oleh massa, namun sudah dipadamkan juga oleh pihak kepolisian. Dan pembakaran ini juga menjadi salah satu pencetus dari awal yang membuat pegawai KPK marah kepada massa dan juga keluar melihat karena ada sesuatu yang terbakar di depan gedung mereka, dan ini dianggap mengganggu keamanan dan juga kenyamanan dari pegawai KPK yang bekerja di depan gedung KPK. Namun massa ini tetap memaksa untuk membakar karangan bunga yang sudah berada di depan gedung KPK ini, dan juga hal tersebut yang pada akhirnya menjadi salah satu pencetus pertemuan antara massa dan juga pegawai KPK sehingga bentrok terjadi. Namun jika kita lihat saat ini kondisinya sudah mulai kondusif seperti itu, pihak keamanan sudah melakukan pendekatan dan juga sudah melakukan penjagaan di depan gedung KPK. Dari massa juga ini sudah, jika kita melihat juga sudah tidak berusaha untuk masuk lagi ke dalam gedung KPK untuk menyuarakan aspirasi mereka, dan kita akan pantau semoga ini akan terjadi tetap seperti ini. Febri, sebetulnya apa saja tuntutan yang disuarakan oleh massa yang berunjuk rasa pada hari ini? Ani, dari orasi yang tadi kami sempat dengarkan dari massa, sebenarnya ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam orasi tersebut, diantaranya yakni massa ini tidak ingin pegawai KPK mencampuri urusan DPR yang merencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK yang memang ini sudah menjadi salah satu hal yang akan diagendakan di DPR yang usianya ataupun masa jabatan tinggal 2 minggu nanti. Dan terkait itu massa juga tidak merasa bahwa gedung KPK ini merupakan ruang publik yang dimiliki oleh negara, sehingga upaya dari pegawai KPK melakukan protes terhadap rancangan undang-undang KPK ini dinilai massa tidak sesuai, karena massa menginginkan gedung ini menjadi milik negara dan tidak ada kain-kain hitam ataupun spanduk-spanduk hitam yang menutupi logo KPK yang ada di sini. Itu salah satu kain hitamnya di sana, itu masih tertutup saat ini, dan massa menginginkan kain hitam tersebut dibuka oleh pegawai KPK ataupun pihak dari kepolisian, dan karena massa merasa bahwa gedung ini milik negara dan juga bukan milik pegawai KPK sehingga tidak seharusnya ditutup seperti itu. Dan apabila ingin menyampaikan aspirasi, massa ini merasa bahwa bukan seperti itu caranya, sehingga merasa menginginkan gedung KPK ini menjadi netral, tidak ada seperti dikuasai oleh pihak dari pegawai KPK ataupun pihak manapun, sehingga tuntutan massa itulah yang pada akhirnya merasa tidak didengarkan oleh pegawai KPK, sehingga mereka tetap bertahan di depan gedung KPK ini menyampaikan orasi mereka, dan belakangan juga memaksa untuk masuk untuk melepas sendiri kain penutup itu. Ani. Apakah tidak ada pihak dari KPK begitu yang menemui massa ketika mereka berunjuk rasa dan menyampaikan tuntutannya? Ya, Ani, hingga kini dari pantauan kami memang masih belum ada pihak dari KPK yang menemui massa. Ya, belum ada pihak dari KPK yang berusaha untuk menemui massa keluar
karena tadi kondisi sempat tidak kondusif dan juga sempat terjadi kericuan, sehingga jika kita mendengar instruksi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tadi, lebih baik pertemuan antara keduanya ini dilakukan setelah tensi ini menurun, baik dari massa yang ada di luar ataupun dari pegawai KPK yang ada di dalam gedung KPK. Dan kita juga melihat saat ini pihak dari kepolisian juga sedang melakukan diskusi seperti itu dengan pegawai KPK, perwakilan dari pegawai KPK untuk dapat mungkin ini akan dilakukan pertemuan antara keduanya, sehingga pihak dari kepolisian ini akan melakukan diskusi dulu seperti itu dengan yang ada di dalam gedung KPK, sehingga setelah tensi antara kedua massa ini dilakukan sudah diredam, maka pertemuan barulah akan dilakukan, ataupun mungkin dari pihak dalam gedung KPK akan keluar menemui massa, atau sebaliknya tentunya kita juga masih akan memantau hal tersebut.